Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Hari ini kita kembali di tatap maya yang ke-17 dalam materi perencanaan rencana tindak lanjut. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan, sehingga kita dapat bersama-sama kembali hadir di ruang virtual yang ke-17 ini. Salawat dan salam, mari kita sama-sama sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengawali aktivitas kita pada malam ini, ada baiknya kita berdoa dengan secara bersama-sama. Untuk kali ini kami minta kesediaan dari Kak Iman Sah. Baik, terima kasih Kak. Izin kakak, yaitu sebelum kita melakukan aktivitas tatap maya kita yang ke-17, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada fasilitator lagi. Terima kasih Kak Iman. Kakak sekalian, berhubung saat ini sedang dikumandangkan azan sholat Isya, bagi kakak-kakak yang ingin sholat Isya, kami persilakan. Saya izin share screen kakak. Pada sesi kali ini kakak, tatap maya yang ke-17, kita masuk pada rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Adapun durasi untuk tatap maya kali ini adalah 1 jam pelajaran. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Mengingatkan kembali Kak kesepakatan bersama, mari kita nyalakan kamera selama berlangsungnya tatap maya ini, kemudian harap mematikan mikrofon bila memang belum melakukan komunikasi. Kemudian mari kita hadir seutuhnya selama 1 jam pelajaran ke depan. Kita hargai pula waktu ini secara bersama untuk menggali informasi yang ada pada sesi kali ini. Silakan kakak maksimalkan fitur chat yang ada di Google Meet ini. Kemudian jika ada pertanyaan atau tanggapan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, kakak bisa klik terlebih dahulu tombol raise hand-nya. Kemudian segala jenis gangguan teknis adalah hal wajar yang sama-sama kita maklumi. Mudah-mudahan selama 1 jam ke depan tidak ada kendala pada sistem. Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, dan yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Di penugasan rencana tindak lanjut ini akan dikumpulkan batas waktunya, due date-nya tanggal 12 November.
agenda kita sesi ini adalah yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit. Kemudian yang kedua refleksi awal selama 10 menit. Kemudian penyampaian RTL, yaitu berisikan tentang pengantar tugas, tugas RTL-nya, bagaimana penilaiannya, dan lini masanya selama 20 menit ke depan. Kemudian yang keempat, kita berdialog, yaitu diskusi dan tanya jawab terkait RTL yang akan kakak-kakak kerjakan selama 7 menit ke depannya. Terakhir, 3 menit 3 menit terakhir itu kita lakukan penutup. Kita masuk di sesi pertama, di pendahuluan. Kakak-kakak, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat seberapa siapkah kakak dalam mengikuti pembelajaran pada tatap maya ke-17 kali ini, Kak. Di level berapa kesiapan belajar kakak untuk malam ini? Silakan kakak tulis di kolom chat, Kak. Apakah di level 10? Apakah di level 9? 8, 7, 6? Kak Iman Syah berada di level 8. Kak Selamat juga sama di level 8. Kak Iman, kalau boleh tahu Kak Iman, kenapa di level 8 Kak Iman? Boleh disampaikan mungkin? Baik Kak, terima kasih Kak. Kenapa saya milih di level 8 Kak? Karena dari siang tadi udah terasa capek Kak. Jadi agak jenuh. Dari ngajar, tadi ada Zoom juga tentang PTG Kak. Sebenarnya pengen tahu sekali, mau pengen dari RTL ini apa tuh. Sebenarnya pengen pilih 10, tapi badan dah kurang fit Kak. Mungkin Oh itu gitu. Kak. Oke, baik. Untuk persiapan di awal ini mungkin boleh 8, nanti setelah beberapa menit ke depan berubah jadi 9 bahkan 10 ya Kak Iman. Ya siap Kak. Oke, baik. Kakak-kakak yang lainnya Kak, silakan ditulis Kak di level berapakah kakak berada saat ini untuk mengikuti pembelajaran pada malam ini. Kak Irmaneti level 8. Boleh disampaikan Kak? Kenapa di level 8 Kak? Kenapa bisa sama dengan Kak Iman nih? Ya, saya di level 8 karena ini badan tuh masih kurang-kurang fit gitu, tapi udah agak mulai bisa masuk ke Zoom. Udah agak mulai sehat Ibu ya. Iya, agak mulai sehat. Mudah-mudahan cepat pulih Bu. Kembali sehat 100% ya Bu. Ya, amin. Makasih Kak Emil. Sama-sama. Kak Fuad di level 8. Jawaban sama dengan Kak Iman Kak. Bisa sama pula ya. Sama dengan Kak Iman. Kak Nurlia juga 8. Kak Rian boleh dijelaskan sedikit kan Kak Rian? Kenapa di level 7 Kak Rian? Halo Kak Rian, bisa dengarkan saya Kak Rian? Oke, baik. Kak Rian mungkin bermasalah dengan jaringannya. Hari ini sangat melelahkan. Kenapa melelahkan Kak Rian? Boleh disampaikan secara langsung Kak Rian? Ada masalahkah dengan mikrofon Kak Rian? Belum ada istirahat. Tadi simulasi PPG. Oke. Nikmati aktivitas ini Kak Rian.
ada manisnya nanti di akhir, mudah-mudahan. Seperti kawan-kawan kita yang hari ini sudah lulus pada piloting 2, kemudian menyusul piloting 3 juga punya kabar gembira nantinya. Ibarat pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kak Saprizal boleh sampaikan Kak Sabdan, kenapa di level 8 Kak Saprizal? Kenapa bukan di level 10? Apa Pak? Kak, saya poset juga nih Kak. Demam. Oh, demam. Iya. Banyak aktivitas ya Kak. Iya Kak. Mudah-mudahan Kak Saprizal lekas pulih kembali. Amin. Terakhir Kak Yeni. Kak Yeni kenapa di posisi 8 Kak Yeni? Belum terdengar suara Kak Yeni. Halo? Ya, halo Kak. Karena tadi terlalu banyak aktivitas Kak, jadi agak lelah nih. Tapi masih gitu. tetap mau mengikuti ya Kak. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Ini menandakan kakak-kakak semua bersungguh-sungguh dalam mengikuti PKG ini Kak. Karena di sisa-sisa tenaga, kakak masih sempat menyempatkan diri untuk masuk di ruang virtual ini menyelesaikan setahap demi setahap kegiatan-kegiatan PKG kita ini Kak. Terima kasih sekali lagi, saya apresiasi ini semua Kak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita pada sesi ini kakak-kakak. Kakak-kakak semua dapat memahami rencana tindak lanjut atau disebut dengan RTL tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaiannya, lini masanya dengan baik dan benar. Ya, inilah dia Kak, tujuan pembelajaran kita pada sesi ini. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai dengan baik. Mari kita refleksi awal Kak, untuk mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira menurut kakak apa ini Kak? Boleh berbagi Kak? Berbagi informasi? Siapa yang bersedia berbagi informasi Kak? Menurut kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan-rekan kita di sekolah melalui komunitas belajar. Bagaimana menurut kakak? Kak Selamat mungkin? Izin kepada kawan-kawan semuanya, saya ingin menyampaikan pendapat sedikit mengenai pertanyaan yang di share screen. Menurut saya tuh Kak, pembelajaran berbasis proyek ini kalau kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tentunya lebih menarik Kak, karena banyak ide nanti akan muncul tentang proyek yang akan kita buat nantinya. Seperti itu Kak. Oke. Ada ide baru, ada inspirasi baru gitu Kak ya, dari rekan-rekan sejawat kita terkait pembelajaran berbasis proyek yang akan kita buat ini. Itu kata Kak Selamat. Oke, baik Kak. Kemudian bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Siapa kira-kira yang bersedia berbagi informasi Kak tentang mengenai ini? Bagaimana pelibatan kombel atau rekan sejawat
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan apakah pemahaman kakak terhadap Kombel itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Siapa yang bisa berbagi informasi, Kak? Silakan. Kak Lasmaria mungkin? Menurut saya, Kak, dapat memotivasi siswa dan membantu mereka dalam proses belajar mengajar. Dapat memotivasi siswa, membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Itu jika dilakukan pelibatan dengan rekan sejawat menurut Kak Nulia. Apakah pemahaman Kak Asmaria ini terhadap Kombel ini sudah berdampak pada pembelajaran siswa, Kak? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lasmaria. Mungkin satu orang lain lagi, Kak? Siapa yang bersedia kira-kira? Baik, kita lanjut. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam pembelajaran project based learning ini? Apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran siswa? Silakan kakak berbagi informasi. Kak Rian boleh komunikasi secara langsung, Kak Rian? Atau apakah masih terkendala di mikrofon, Kak Rian? Oh. Itu ada setelannya itu, Kak Rian. Ada pengaturannya itu, Kak Rian. Oke, baik. Siapa lagi, Kak, yang kira-kira bersedia? Mungkin Kak Irmaneti. Kak Irmaneti, apakah bisa berbagi informasi, Kak, mengenai ini? Kak Fuan Centang. Kakak bisa berbagi? Bagaimana melibatkan suara, pilihan, kepemimpinan murid dalam penerapan PJBL itu? Apakah pemahaman kakak tentang suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran PJBL itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, baik kakak. Jadi bagaimana melibatkan suara ini di dalam project basic learning ini kita rancang program kita itu kakak dengan tentunya melibatkan peserta didik. Kita dengarkan ide dia dulu, kira-kira apa yang menarik yang bisa dilakukan oleh siswa. Kemudian apa pilihannya? Kita beri beberapa, kita kasih ide. Tentukannya banyak tuh. Peserta didik kan kasih ide-ide tuh. Pak, bikin ini aja, Pak. Pak, bikin ini aja tugasnya, Pak. Pak, tugasnya ini aja, Pak. Kita kumpulkan. Nah, kita kasih kesempatan untuk memutuskan pilihannya. Dia mau pilih apa nih satu kelas nih? Tugasnya seperti apa? Nah, sudah seperti itu, kita beri dia tanggung jawab. Nah, kamu sudah memilih ini berasal dari ide kamu dan kamu juga sudah memilih tugas ini, maka kamu bertanggung jawab terhadap
tugas yang kamu lakukan, kan? Silakan dikerjakan sampai batas waktu yang kita tentukan. Nah, itulah kira-kira cara sederhana melibatkan peserta didik dalam penerapan project based learning ini, Kak. Artinya di sini kita membuat project ini, Kakak, bukan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa campur tangan peserta didik. Mungkin selama ini kita melakukan tugas itu, khususnya PJBL ini, peserta didik tidak dilibatkan sama sekali, kan? Nah, untuk kesempatan ini dan tugas yang kedepannya ini harus dilibatkan peserta didiknya, Kak, mengenai voice, choice, dan ownership-nya. Oke. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Adanya perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutannya keterampilan menggerakkan rekan sejawat melalui Kombel. Project based learning yang kita rancang dalam program itu, kita libatkan Kombel yang ada di sekolah. Kemudian kita masuk pada penyampaian RTL, Kakak. Ini tugas yang akan dikumpulkan batas waktunya sampai dengan 12 November. Ini agar dapat diperhatikan, Kak, mengenai tugas yang akan Kakak buat nantinya. Oke. Yang pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Ini, Kak, ini harus digarisbawahi, kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini juga harus digarisbawahi, kakak. Rencana tindak lanjut kakak ini, yang kakak buat ini, berorientasi pada pembelajaran PJOK, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian sebelum kakak merancang program atau kegiatan, kakak perlu melibatkan kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kakak, program yang kakak buatnya tadi ini harus dikerjakan bersama-sama dengan Kombel, kemudian dengan memanfaatkan aset yang ada. Jika program yang kakak buat
membutuhkan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada di sekolah, maka itu tak perlu diinikan Kak, tidak perlu dikerjakan. Kakak hanya fokusnya pada aset yang ada. Gitu Kak. Itulah makanya kemarin kita memetakan aset. Di awal-awal kemarin itu kita memetakan aset untuk program PJBL ini. Untuk komunitas belajar. Jadi sesuai dengan aset yang dimiliki oleh sekolah ataupun lingkungan sekolah. Kemudian kakak rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program. Tujuan programnya jelas, terarah dan terukur. Dan yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Yang keempat, adanya rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ditekankan bukan yang sudah berjalan, artinya perencanaan yang akan dikerjakan gitu, yang akan kakak kerjakan ke depan. Artinya bukan yang sudah berjalan, yang sudah dilaksanakan atau sudah berjalan. Ini kakak buat rencana baru. Ini yang kakak buat adalah program baru yang dilakukan bersama-sama komunitas belajar. Jadi yang diunggah nanti yang pertama bahan tayangnya Kak. Kakak bisa buat di PowerPoint atau Canva bahan tayang. Ini nanti kakak upload bahan tayangnya ini, mungkin kakak buat di PowerPoint, PowerPoint-nya dia upload. Nanti PowerPoint-nya berisikan minimal 9 slide. 9 slide sesuai petunjuk yang ada di unggah tugas LMS. Yang kedua, notulen yang diunggah itu adalah notulen, catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK yang kakak rancang. Jadi notulennya juga dibuat Kak. Jadi selama kakak mempresentasikan, mensosialisasikan program kakak ini di komunitas belajar, nah kakak juga buat notulennya, catatan diskusinya di sana. Jadi sudah 2 nih, yang bahan tayang sudah dikumpulkan, kemudian notulennya juga dikumpulkan. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Di sini videonya kakak boleh edit. Durasinya tidak ditentukan. Kira-kira sewajarnya saja Kak. Apakah dengan waktu sekian wajar nih untuk dijadikan dokumentasi gitu. Mungkin sekitar 10 menit. Untuk video. Ini videonya boleh diedit.
Jadi yang di video itu adalah terkait apa yang kakak sampaikan, disosialisasikan di komunitas belajar beserta foto-foto kegiatannya. Sudah ada 3 yang akan di-upload di tanggal 12 nanti. Kemudian yang terakhir yang keempat, dokumen lain yang relevan. Apa mungkin ada dokumen-dokumen lain yang perlu? Dokumen lain yang perlu mungkin ini mungkin bisa di-upload juga, dokumen-dokumen lain yang mendukung. Kemudian kita masuk yang kedua, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu kata Sukan Nakar. Modalnya adalah penugasan mandiri, yaitu rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaiannya, lini masanya dengan baik dan benar. Kita masuk pada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang saya sampaikan 9 slide tadi, Kak. Jadi bentuk rencana tindak lanjutnya, yang pertama ini bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide, bukan yang minimal 9 slide. Maksimal 9 slide, yang 8 ini muncul di 8 komponen ini. Maksimal 9 slide, tapi di dalam slide itu selama 9 slide itu muncul 8 komponen program ini. Yang pertama judul program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang kakak membuat program ini. Ceritakanlah di situ latar belakang kakak. Inilah yang kakak sampaikan nanti di sosialisasi bersama Kombel, bersama kepala sekolah di sekolah nanti. Kakak sampaikan judul programnya melalui bahan tayang tadi, ditampilkan juga bahan tayangnya. Kemudian kakak sampaikan latar belakangnya, kenapa kakak bisa, alasan kakak membuat program yang akan dikerjakan ini, kemudian tujuan programnya apa, kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan itu seperti apa, kemudian lagi struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar seperti apa. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Apa aja aset-aset yang ada di situ. Kemudian rencana evaluasinya seperti apa, dan yang terakhir kemungkinan tantangannya apa. Artinya dalam membuat program ini ke depan, kemungkinan tantangan itu apa? Itu dijelaskan di sana. 8 komponen ini kakak harus termuat di dalam 9 slide tadi.
Dan itu akan kakak paparkan, akan kakak sampaikan, sosialisasikan di komunitas belajar sekolah bersama anggota Kombel, bersama kepala sekolah. Dilakukan maksudnya dibuatkan dokumen presentasinya berupa video dan foto beserta notulennya. Itu yang diminta juga. Kemudian kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau dokumen lain yang relevan di LMS. Diunggah di LMS. Jadi ada bahan tayang yang diunggah, kemudian ada notulen atau catatan diskusi yang diunggah, ada video dan foto beserta dokumen lain yang mungkin relevan. Itu yang diunggah. Setidaknya ada tiga bahan yang akan diunggah di tanggal 12 nanti. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Artinya begini kakak, setelah selesai program PKG ini, program yang kakak buat ini bisa kakak lanjutkan. Bukan bisa kakak lanjutkan, mestinya harus dilanjutkan gitu. Artinya sekolah kakak sudah dapat satu program melalui PKG ini gitu. Kadang-kadang kan di sekolah kan sulit juga mau membuat program gitu kan. Entah itu kehabisan bahan atau segala macam gitu kan. Nah, di sini beruntung Kombel yang ada di sekolah karena kita menyumbangkan satu program. Kakak-kakak menyumbangkan satu program untuk dapat dilaksanakan di kemudian hari. Yang ketiga, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, ini harus diperhatikan kakak penjelasannya. Yang pertama, judul program yang akan kakak buat di bahan tayang itu, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk izin kak, pembelajaran berbasis proyek. Kakak dapat kembali suaranya 2.4 dan 2.5. Artinya ada pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, ada pendidikan sport education model. Kamil. Kemudian kita masuk pada latar belakangnya. Di latar belakang ini juga perlu diperhatikan penjelasannya kak. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak mendorong dalam program kakak itu harus bunyi kak. Bagaimana kakak menerima suara pilihan dan komunikasi siswa? Nah, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di bonus 1.2 sebelumnya. Masalah artinya pada sesuatu yang tidak ada di sekolah, sesuatu yang menghambat tidak, tapi sesuatu yang menjadi kekuatan. Apa yang ada maksudnya? Apa yang ada itu yang kita manfaatkan. Dalam sarananya kurang, saran apa yang ada? Itu yang dimanfaatkan. Atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Adakah minat studi di dalam program kakak buat ini? Atau memang siswa yang berminat untuk melakukan program ini, menjalankan program ini? Itu kakak ceritakan. Sumber informasi data pencapaian duit atau dari pembahasannya. Ini semua harus jelas tertulis di latar belakang kakak. Yang ketiga, tujuan program bagian ini kakak harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Artinya peserta didik yang aktif di dalam tugas itu.
Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang keempat komponennya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, kan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, ini disebut dengan berpihak pada peserta didik tadi, Kak. Jadi peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan yang kita buat. Ini berkaitan dengan suara pilihan dan kepemilikan murid tadi. Seperti pada saat ini, kita sama-sama mempelajari SEM. Kita sudah mempelajari Sport Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap, artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari memulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Nah, itu dia. Ya, Kak. Sama Kak, terdengar suaranya. Tak dengar. Putus-putus, Kak. Putus-putus Kak, tak dengar suaranya. Sudah terdengar, Kak? Sudah. Sudah, Kak. Sejak kapan Kak putus, Kak? Dari awal tadi lagi Kak. Waduh. Slide saya pun tidak muncul. Iya, Iya, Kak. tidak muncul, Kak. Waduh, berarti ngulang lagi nih. Slide tadi yang di pengantar tugas. Habis itu ini di slide yang ke-23 tiba-tiba muncul nih, Kak. Oh, berarti udah jauh juga saya bicara tadi nih, Kak. Iya. Berarti masih di Lanjut, ya, Kak. sini tadi, Kak? Masih Iya. di sini, Kak? Iya, baru itu yang terbuka, Iya. Kak. Oh, alah. Oke, saya ulang lagi, Kak. Nanti kalau jika memang ada suara yang tidak terdengar lagi, Kak, cepat diinfokan ya, Kak. Iya, Kak. Halo, Kak. Halo? Putus-putus ya. Masih putus-putus, Kak? Waduh, jauh. Aku bisa putus-putus. Halo, Kak. Sudah terdengar suara saya jelas, Kak? Sudah. Saya sudah beralih ke hotspot nih. Apakah sudah dengar, Kak? Jelas? Jelas Kak. Sudah, Oke, Kak. Kak, nanti kalau putus-putus dikasih tahu ya, Kak? Iya, Kak. Ya, Kak. Ini terpaksa saya ulang lagi karena ini memang berkaitan dengan tugas yang akan Kakak buat nanti. Karena saya lihat di sana Kak Yeni juga sudah mulai unggah tugas, tapi mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Kak Yeni itu.
Nah, itu makanya saya sampaikan ini pengantar tugas ini Kak, agar nanti Kakak ngupload di tanggal 12. Ini tugasnya sesuai dengan yang diminta oleh LMS gitu Kak. Jadi Tanggal saya 12 ulang Kak. tanggal 12. Hari ini Kak. Ini kan tanggal 12 Kak. 16. Tanggal 6. Enggak Kak, 16 enggak Kak, kemarin Kakak bilang. Tanggal 16. Tanggal 16. 16. Oh ya 16. Oh tanggal 16. Tanggal 16 tak salah tuh. Apa Kak? Sebentar. Oh iya 16. Tanggal 16 Kak. Oke Kak, saya ulangi lagi Kak. Jadi jika ada slide-nya tidak terputus, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, nyangkut, Kakak boleh sampaikan ke saya Kak. Halo Kakak. Halo Kak. Siap Kak, siap. Masih putus-putus Kak? Masih putus-putus? Masih juga, masih Kak. Waduh, kacau. Tapi nggak separah yang tadi Kak. Ini masih inilah, masih bisa lah. Oke, Kakak. Pengantar tugasnya. Jadi program yang akan Kakak buat ini nanti adalah program atau kegiatan kokurikuler Kak. Ya, selanjutnya Kakak akan menyusun rencana tindak lanjut agar Kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Lancar terdengar Kak? Dengar Kak. Oke, baik. Kemudian sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah ataupun sekolah. Jadi program yang kakak buat tadi, sesuaikan dengan aset yang ada di sekolah atau lingkungan kakak. RTL yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah nanti merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur programnya, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek ini akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Jadi yang kakak unggah di tanggal 16 nanti, yang pertama bahan tayang Kak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bukan yang sudah berjalan, artinya bukan program yang sudah ada di sekolah atau di kombel kakak. Tapi ini adalah program yang akan kakak buat, yang akan kakak rancang ke depan, yang akan kakak kerjakan ke depan. Artinya ini bukan program yang sudah ada, tapi baru kakak mau kerjakan. Bahan tayang boleh kakak buat dari PPT, dari Canva, terserah. Bahan tayang. Bahan tayang inilah nanti kakak sosialisasikan bersama KBS kakak di sekolah. Sama kepala sekolah, kakak sampaikan, kakak sosialisasikan. Kemudian yang kedua yang diunggah, notulen atau catatan diskusi bersama KBS terkait rencana tindak lanjut PJOK yang kakak buat. Notulennya juga diunggah, sudah 2. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa videonya. Jadi selama kakak melakukan sosialisasi, melakukan penyampaian program ini kepada KBS, pada kepala sekolah, itu dibuat videonya Kak. Dibuat videonya, kemudian foto kegiatannya. Kemudian yang keempat, dokumen-dokumen lain yang mungkin relevan. Nah, itu bisa juga diunggah. Jadi setidaknya ada 3 dokumen yang kakak unggah. Yang pertama bahan tayang, selama kakak sosialisasi program kakak di KBS.
Yang kedua note to land-nya selama diskusi. Kemudian yang ketiga dokumentasi video dan foto. Sampai di sini terdengar jelas suara saya, Kak? Dengar, Kak. Jelas, Kak. Oke, Jelas. baik. Saya lanjut. Modalnya penugasan mandiri. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kita lanjut ke sini. Nah, ini dia, Kak. Ini yang perlu diperhatikan, Kakak. Mungkin saya bisa besarkan. Jika terputus suara saya, segera dikabari, Kak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayang yang berupa PPT atau Canva. Tulisannya bisa dibesarkan, Kak. Yang akan Kakak terapkan dalam sosialisasi bersama Kombel nanti. Ini sudah saya besarkan, Kak. Belum besar ya di sana. Berarti itu putus nih. Ini sudah saya besarkan. Nih, Kak. Berarti terputus lagi nih, Kak. Masih yang belum dibesarkan lagi nih, Pak. Iya, Kak? Apa Kak Pandi? Putus-putus Terputus ya. lagi nih, Kak. Belum dibesarkan Pak gambarnya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek sudah terzoom? Belum, Kak. Putus lagi. Oke, gimana kita ini, Kak? Oke, tapi responnya terlalu lama ini jaringan lagi nih. Sudah terzoom belum, Kak? Belum, Kak. Belum. Zoom sendiri aja nih, Kak. Suara saya masih putus-putus, Kak. Aduh, Masih, Kak. Masih putus-putus. gimana ini? Sudah terzoom belum, Kak? Di layar Kakak sudah muncul apa, Kak? Penjelasan komponen. Bisa nggak filenya ini nanti dikirim aja di grup, Kak, yang file tugasnya nih, Kak. Jadi untuk penjelasannya itu lanjutkan aja, Kak. Oke. Ini kalau dilanjutkan udah selesai pertemuan kita, Kak Romi. Iya. Karena ini cuma penjelasan aja memang nih. Sampai selesai semua penjelasan saja nih.
untuk maksudnya nanti, Berarti yang kakak maksudnya di sampaikan sesi tadi ini, itu sudah selesai ya kak ya? Oh, belum Kak? Belum selesai Kak? Saya khawatir nanti kakak-kakak yang karena saya lihat di tabel nilai itu Kak Yeni sudah ngumpulkan, baru Kak Yeni sudah ngumpulkan. Tapi di sana masih harus ada perbaikan Kak, karena yang diminta itu di sana tugasnya dalam bentuk bahan tayang, dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dalam bentuk notulen. Nah, ada 4. Nah, setidaknya ada 3 lah tuh yang akan diupload oleh kakak. Artinya bukan dibikin seperti ini Kak, bukan dibikin seperti tabel gini, nomor 1 judul kegiatan, kakak buat judulnya, tapi kakak buat di dalam slide, di dalam PPT, karena PPT itu yang kakak paparkan bersama komunitas belajar. Itu yang kakak tayangkan di komunitas belajar, kakak kumpulkan Kombel bersama kepala sekolahnya, kakak sampaikan program kakak ini bersama Kombel. Nah, isinya ini dia. Isi dia itu tadi, judulnya, latar belakangnya, tujuannya, sampai ke 8 komponen tadi kan. Nah, jadi semua itu harus memuat di 9 slide, karena batasnya 9 slide Kak. Nah itulah, bahan tayang itulah yang dikirim. Jadi bukan tabel ini, bukan kakak bikin dalam bentuk tabel ini, tapi kakak bikin dalam bentuk bahan tayang, PT atau Canva. Kemudian tidak hanya itu kakak bikin lagi videonya selama kakak menyampaikan sosialisasi tadi, penyampaian program kepada KBS ini, divideokan. Kemudian ada bukti fotonya juga, itu juga dikirimkan juga Kak. Videonya, foto-fotonya. Kemudian selama kakak melakukan sosialisasi tadi, itu kakak tulis notulennya. Notulen selama diskusi itu berlangsung, apa-apa aja ditulis di notulennya. Nah, itu juga diupload gitu. Kak Selamat, ada yang boleh ditanyakan Kak Selamat? Berarti video itu dibuat di link Kak, masukkan ke PPT, nanti pas upload PPT yang satu saja semuanya, notulennya, fotonya dalam satu PPT atau lain? Bikin lain Kak. Kalau video-video, foto-foto. Oh, oke. Gitu Kak. Kemudian Kak, perlu diperhatikan lagi tugas ini saya simpulkan aja nih, karena memang jaringan kita susah nih, kita simpulkan project yang kakak buat ini dalam konteks pembelajaran Kak, pembelajaran berbasis project, perencanaan pembelajaran berbasis project itu Kak. Ya Kak Fandi. Kak, izin Kak, maksudnya slide-nya lanjutkan aja Kak, biar saya screenshot, nanti coba saya zoom nanti, biar nanti saya kirim ke apa nanti, sambil kakak bicara, ini kan slide 22 kan, sambil jelaskan, lanjut aja slide apanya Kak. Oke. Ini saya sudah zoom, sudah terlihat di layar Kak, zoom saya. Kalau kakak zoom nggak kelihatan, tapi kalau nggak kakak zoom nampaknya lancar Kak ininya. Perpindahan slide-nya nampaknya lancar kalau nggak kakak zoom. Oke. Suara saya jelas ya Kak? Jelas Kak. Kalau putus-putus segera kabari Kak. Jadi kakak, bahan tayang yang akan kakak buat nanti, yang akan kakak sosialisasi itu maksimalnya 9 slide. Di dalam 9 slide itu harus ada 8 komponen ini Kak. Kakak harus jelaskan judul programnya, latar belakangnya, tujuan programnya, capaian langkah-langkahnya, struktur programnya seperti apa, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau asetnya seperti apa,
rencana evaluasinya seperti apa, kemudian kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan program ini seperti apa. Ini 88 poinnya harus muncul di 9 slide itu, Kak. Sampai di sini terdengar jelas, Kak? Dengar, Kak. Oke, jadi Kak, Jadi Kak, kegiatan ini nanti dilaksanakan di luar jam bahan tayangan sekolah. ini Kakak presentasikan di sekolah. Kokurikuler, Kak. Kokurikuler. Sifatnya kokurikuler, Kak. Jadi Kakak, bahan tayang ini nanti Kakak presentasikan di Kombel Kakak sekolah. Nah, kemudian unggah tugasnya seperti bahan tayang, video, atau foto, atau dokumen lain yang dianggap penting. Nah, ini diunggah. Kak. Halo, Kak. Nah, ini yang penting, Kak. Ya. Kak. Ya. Bisa kasih contoh satu, Kak. Untuk Ya, untuk rancangan pembelajaran berbasis project nih, Kak. Bisa kasih contoh satu, Kak. Ya, Karian. Bisa kasih contoh satu, Kak. Misalnya materinya gitu. Kalau berbasis project itu kan pembelajaran kan sudah Kakak buat. Tugas-tugasnya sudah Kakak buat kemarin di tugas-tugas sebelumnya itu kan. Atau Kakak bisa jika memang melanjutkan tugas itu silakan, atau beralih pada tugas yang lain boleh silakan. Kalau saya dulu tugas saya itu judul programnya senam sehat. Senam sehat. Jadi siswa nanti menciptakan senam, menciptakan gerakan senam. Mata pelajaran yang saya libatkan agama contohnya. Kenapa agama? Agama ini nanti juga ikut menilai guru agamanya. Apa yang dinilai oleh guru agamanya? Gerakannya sopan tidak? Gerakannya, karena kan senam-senam sekarang ini kan kadang melenceng, Kak. Bukan seperti senam-senam di era-era tahun 90-an lagi. Ya kan? Senam-senam sekarang ini seperti menari-nari, ya, bergoyang-goyang pinggul yang saya kurang setuju juga kalau saya lihat. Nah, ini makanya kita kerjasama dengan kalau saya kerjasama dengan guru agama. Jadi guru agama nanti juga ikut menilai gerakan yang diciptakan oleh peserta didik ini tadi. Apakah gerakannya gerakan yang vulgar ataukah gerakan-gerakan yang wajar, gerakan-gerakan gerak olahraga. Kalau bahasa Indonesia, kita bisa melibatkan bahasa Indonesia, kita bisa meminta guru bahasa Indonesia untuk membantu kita membuat rancangan pembelajarannya seperti apa, susunan kegiatannya seperti apa, gitu kan. Bahan tayangnya seperti apa yang bagus kita buat. Gitu Kak Rian. Oke, Kak. Paham, Kak. Paham. Jadi bukan pertandingan antar kelas. Ini kan sifatnya kan pembelajaran, Kak. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajarannya berbasis tugas. Ada tugas yang akan Anda kerjakan. Kalau saya kemarin itu tugasnya apa? Dia menciptakan senam. Hasilnya apa nanti? Siswanya mempraktekkan senamnya di hari Sabtu. Kan gitu. Dia jadi pemandu senamnya, instruktur senamnya. Gitu. Kalau saya dulu begitu. Itulah kira-kira gambaran, Kak. Itu semua terserah Kakak, banyak program lain yang bisa Kakak buat. Ini yang penting Kakak, penjelasan tentang komponen ini.
judul programnya. Di sini kakak diminta uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang sudah dipelajari seperti 2.3. 2.3 itu pendidikan gerak. Bisa kakak programnya bikinnya 2.4 atau 2.4 ini pendidikan kebugaran, atau di 2.5 sport education model. Boleh, silakan. 2.3 atau 2.4 atau 2.5. Kemudian latar belakang. Di latar belakang ini pastikan slide itu berisi tentang bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam mempromosikan yang akan dipromosikan atau didorong dalam program yang kakak buat tadi. Ada di slide bagian latar belakang ini kakak memunculkan bahwa program yang kakak buat ini berasal dari ide, berasal dari kepemilikan, pilihan dari peserta didik. Nanti dibunyikan kak di latar belakang ini. Tentunya ini semua disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah. Nah, karena kita berbasis asset-based thinking, berbasis pembelajaran berbasis kekuatan. Sampai di sini bisa jelas kak? Sampai di sini kak? Sampai di latar belakang sudah jelas? Kak Irmaneti? Kak Irmaneti, ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, ini saya ada mau tanya tentang perencanaan kegiatan ini. Kemarin saya buat kan bukan ini permainan tradisional. Kalau saya ubah dengan kegiatan lain bisa nggak Kak kira-kira? Boleh kak. Boleh kak. Karena kemarin kan tugasnya di modul 3 ya kak. Nah, hari ini kan kita RTL lain lagi gitu. Iya. Kita RTL yang akan kita kerjakan nanti setelah PKG ini. Boleh dirubah kak. Oh, berarti boleh dirubah ya Kak ya? Boleh kak. Oke, ya, terima kasih Kak. Iya kak. Yang penting Kak Irmaneti, program yang kakak buat ini belum dijalankan di sekolah, belum dijalankan di kombel sekolah. Artinya ini baru kakak akan kerjakan. Namanya rencana, namanya rancangan. Akan kakak kerjakan. Oke, makasih ya Kak. Iya kak. Di tujuan program ini kakak, nanti di sana kakak harus memastikan sudah menuliskan bahwa kakak sudah menuliskan secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan programnya ini berisikan bagaimana kakak memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kombel. Komponen yang keempat ini capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini harus kakak perhatikan juga, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Indikator ketercapaian yang terukur, yang bisa diukur. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Nah, itulah dia Kak. Makanya disebut sebagai berpihak pada peserta didik. Karena peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program yang kakak buat nantinya. Itulah maka nanti dikaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik tadi Kak. Oke, kita lanjut. Contohnya pada SEM misalkan. Nah, kalau SEM itu kan siswa semua yang bertugas tuh, yang berkontribusi.
melakukan persiapan, pelaksanaan, sampai hasil penentuan hasil terakhirnya, kan? Nah, itu contoh apa namanya, kontributor atau pemeran utamanya adalah murid. Kita masuk ke komponen kelima, Kakak. Apa yang harus diisi di struktur ini harus tertera di sana. Program dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala programnya yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas. Kelas berapa orang gitu kan, usianya berapa. Jelaskan pula pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang, waktu pelaksanaan, kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Itu di struktur semuanya diisikan, Kak. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kak, contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Nama proyeknya contohnya Yuk Gerak. Nah, di sini Joni selaku guru PJOK, kontribusi dia apa di tugas ini, proyek ini? Dia berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak. Karena nama proyek Yuk Gerak ini berarti kan masuk pada 2.3 itu. Konsep gerak itu kan, konsep gerak, pendidikan gerak. Nah, ada di pendidikan gerak. Yuk Gerak sama dengan senam sehat, seperti yang saya sampaikan tadi, senam sehat juga masuk pendidikan gerak. Maksudnya pada pendidikan gerak. Nah, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian, itu yang kontribusi dari guru PJOK. Selanjutnya dia bekerja sama dengan guru mapel IPA. Nama guru mapel IPA-nya Yuni misalkan. Apa kontribusinya? Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Juga berkolaborasi dengan Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia misalkan. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Dapat berupa PPT ataupun video pendek, beserta penyiapan rubrik penilaiannya. Nah, ini semuanya ada di struktur program. Kemudian komponen yang keenam, Kakak, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Nah, di sini perlu Kakak pastikan, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan yang Kakak buat nih. Fokus pada bagaimana Kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Asset basic thinking tadi. Jadi fokusnya pada aset yang ada, Kak. Jika Kakak buat program, tapi sarannya tidak mendukung, nah Kakak cari yang mendukung. Jangan Kakak berfokus pada yang masalah itu. Kakak cari hal-hal lain, aset-aset lain, kan asetnya banyak, ada 7. Aset-aset lain yang mendukung untuk program Kakak. Itu maksudnya di sini, di poin nomor 6 itu dijelaskan di sana, di slide itu, Kak. Kemudian kita masuk komponen yang ke-6. Komponen yang ke-6 itu yang harus ada di slide Kakak, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Oh, sudah tadi? Oh ya, sudah. Yang ke-7, komponen yang ke-7 itu rencana evaluasi. Masih terdengar, Kak? Layarnya masih sesuai dengan apa yang saya sampaikan, Kak? Masih, Kak. Oke, baik. Komponen yang ke-7, rencana evaluasi. Di sana Kakak nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan Kakak lakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program,
staf, anggota komunitas belajar. Bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan kakak gunakan. Misalkan apakah alat pengumpulan datanya berupa wawancara, ataukah survei, ataukah refleksi dari siswa. Ini rencana evaluasinya ditulis sedetail itu Kak di program kakak buat. Kemudian yang terakhir, yang harus ada di slide bahan tayang itu adalah kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin kakak hadapi pada saat implementasi atau rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Baik kakak, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Halo Kak. Halo Kak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya ada Kak yang Silakan, mau ditanya. Miki. Ini tentang yang video tadi itu Kak. Maksudnya Ya. nanti untuk pengiriman videonya itu apakah sudah harus selesai kegiatannya atau misalnya sampai anak-anak itu mengikuti perlombaan atau hanya Oke. tayangan kita menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita lakukan gitu Kak. Oke, baik kakak. Yang kita buat ini kan adalah RTL Kak, rencana tindak lanjut. Artinya kakak akan buat program, kakak akan melaksanakan satu program bersama Kombel, ya kan? Laksanakan terserah mau Januari, mau tahun depan, mau bulan Februari tahun depan, mau bulan Juni tahun depan, terserah. Nah, jadi yang kita minta di sini Kak, rencananya Kak, rencananya. Jadi video tadi adalah video penyampaian kakak, sosialisasi kakak tentang program yang akan kakak buat ini bersama Kombel gitu. Itu kakak video. Kakak presentasikan bahan tayang yang kakak buat tadi, program yang kakak buat tadi, kakak presentasikan bersama Kombel, itu divideokan, difotokan, kemudian dibuat notulennya dibuat. Nah, itulah yang akan diunggah di tanggal 16 nanti Kak. Videonya, video kakak presentasi, bahan tayang yang 9 slide tadi, yang berisikan 8 komponen tadi Kak. Notulennya, foto-fotonya, itu akan dikirim ke tanggal 16 tadi. Pelaksanaan kegiatannya, terserah kakak, mungkin tahun depan. Ini kan rencana tindak lanjutnya, kan rencana saja. Kakak cuma membuat rencana saja. Nah, jadi yang divideokan itu adalah presentasi kakak di selama diskusi bersama Kombel, itu dia Kak. Oke Kak, makasih Kak. Oke, Kak Selamat, silakan Kak. Sama Kak, sama. Udah. Oke, baik. Sekali lagi Kak, ini adalah tugas kokurikuler. Tujuan program yang kita buat ini mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa berpusat pada peserta didik? Yang tadi Kak, program yang kakak buat tadi harus berisikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik gitu. Yang berkontribusi di sana peserta didik gitu Kak. Kemudian mendukung penumbuhan suara, ya seperti tadi, penumbuhan suara, pemilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik. Itu tujuan program yang akan kita buat ini Kak. Sampai di sini Kak, ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas RTL? Kak Nurlia, silakan. Mau nanya ini sedikit Kak. Kan yang nomor dokumen yang poin keempat itu ada dokumen lain yang relevan tuh Kak. Iya.
Itu contohnya seperti apa tuh Kak? Kalau yang di poin 3 itu kan udah ada dokumentasi sama videonya. Kalau yang untuk dokumen yang relevan itu contohnya Kak? Dokumen lain yang relevan, contoh misalkan gini, mungkin ada sekolah yang buat kombel membuat surat ininya, ada surat mungkin ada surat istilahnya surat seperti surat tugas lah gitu kan, bahwa akan ada program yang akan kita kerjakan gitu, yang akan disampaikan oleh kakak. Mungkin dari sekolah ada buat surat tugasnya, surat izinnya segala macam, bahwa sekolah mengizinkan kakak untuk melakukan program ini. Nah, surat itu kalau ada boleh diupload gitu. Itu hal-hal yang contoh, hal-hal yang mendukung gitu Kak. Berarti itu kalau ada gitu Kak ya, kalau misalnya. Ya, makasih Kak. Dokumennya relevan. Yang intinya di sana bahan tayang, kemudian notulennya, kemudian dokumentasi video dan fotonya. Nah itu yang penting, yang akan diunggah Kak. Kakak yang lain, Kak Yeni yang sudah unggah bisa diperbaiki Kak, masih ada waktu. Jadi sekali lagi bukan kakak bisa lihat di LMS itu Kak, di bagian tugas, pengumpulan tugasnya. Di situ kan sudah jelas tuh petunjuk-petunjuknya kan Kak. Ada petunjuknya. Nah, silakan baca petunjuk itu Kak, disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk itu. Gitu. Seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Ini yang penting itu di sini Kak, yang berisikan slide-slide itu ini dia Kak. Nah, ini dia. Yang saya sampaikan nih. Judul program segala macam ini. Ini adalah komponen-komponen yang harus ada di bahan tayang Kakak. Harus sesuai Kak. Jadi Kakak isi slide-slide Kakak itu sebisa mungkin menyesuaikan dengan penjelasan yang ada di sini Kak. Agar program Kakak ini sesuai yang diminta oleh LMS. Artinya punya nilai baik lah, punya nilai sangat baik lah kalau dinilai nantinya gitu kan. Artinya disesuaikan dengan ini Kak. Latar belakangnya harus menjelaskan adanya suara pilihan dan kepemilikan dari peserta didik gitu. Ada pertanyaan lain Kak? Kita sudah terlewat jauh waktunya dikarenakan jaringan. Mengakhiri kegiatan ini saya ada pantun Kak. Rajin dan giat guru berpredikat, kaya ide pantang menyerah. Kuatkan niat, tambahkan semangat, karena PKG di penghujung sudah. Ada satu lagi Kak. Kalaulah jantan tanpa betina, pastilah generasi tak akan ada. Kalaulah bukan dari diri kita, lalu siapalah yang wibawakan PJOK? Lawan Kak Pande balas. Lawan. Kak Irmaneti mungkin mau lawan nih. Silakan Kak Irmaneti. Balas. Apa tuh? Balas pantun. Pandai berpantun apa? Lagi sakit. Sekian burung cendrawasih. Cukup Emil sekian tak bisa dan terima pantun kasih. saya dah. Oke kakak-kakak. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Cukup sekian pertemuan kita pada sesi kali ini. Kak Selamat mungkin ada yang ditanyakan. Kak Selamat silakan. Kami nak balas pantun Kak. Ini dia. Silakan. Tebang buluh dibuat galah. Ambil mangkuk, kait tangkai. Cakep. PKG PJOK dah nak berakhir sudah. Mantap. PKG yang dah siap, bila nak pakai.
Lawan Kak Romi. Nah, lawan Kak Nuria. Kak Rian lawan Kak Rian. Oke, baik kakak-kakak. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sekali lagi nyalakan kamera, Kak. Kita akan foto bersama. Tiga, dua, satu. 3, 2, 1. Ya. Baik kakak-kakak, terima kasih atas partisipasi. Sekali lagi mohon dibaca-baca panduan tugas RTL-nya, Kak. Baca panduan tugas RTL yang ada di LMS. Di bagian unggah tugas itu ada panduannya. Mohon disesuaikan dengan itu, Kak. Agar hasil kerja kakak ini bernilai baik. Disesuaikan dengan itu, Kak. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak semua sudah menghadiri pertemuan virtual ini hingga selesai. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa. Untuk kali ini kami minta kesediaan Kak Fandi. Silakan Kak Fandi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan tatap maya kita pada hari ini, dan juga kita doakan juga untuk orang tua kakak kita, Kak Yusman, mudah-mudahan kondisinya semakin membaik dan bisa sembuh, beraktivitas sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fani. Terima kasih kakak-kakak semua atas partisipasi hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak diberikan kemudahan untuk menyelesaikan sisa-sisa tugas yang masih ada. Kakak-kakak tetap semangat. Kita sudah di tatap maya ke-17. Tinggal 2 tatap maya lagi. Mari kita manfaatkan sisa-sisa ini, Kak, dengan semangat. Hingga pada akhirnya nanti kakak-kakak lah menjadi agen perubahan PJOK di Kecamatan Bukit Batu. Itu yang diharapkan oleh PKG ini, kakak. Kakak 14 orang inilah menjadi agen perubahan PKG PJOK di Kecamatan Bukit Batu. Itulah yang kita diharapkan, Kak. Terima kasih atas perhatian kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.